Saudara, pemerataan pembangunan di Indonesia merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan, termasuk di Papua, wilayah paling timur Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama lintas sektor baik pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Salah satunya pertambangan Grasberg yang memberikan manfaat bagi negara, khususnya masyarakat Papua. Dan seperti apa kontribusinya, berikut kami hadirkan perbincangan Oki Satrial dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Diawali tahun 1967 ketika pertama kali izin tambang diberikan pada PT Freeport Indonesia, hingga saat ini PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak kontribusi dan juga melakukan banyak inovasi dalam mengeksplorasi hasil alam Papua. Lalu bagaimana bentuk kontribusi tersebut bagi alam ataupun bagi masyarakat lokal Papua? Kali ini saya berkesempatan bertemu dan juga berjumpa dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Pak Tony, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Kabar baik ya, senang bisa berjumpa dengan Senang Pak Tony. juga bisa berjumpa dengan Oki. Siap. Pak, saya izin buka masker ya Pak ya? Ya, silakan. Kita akan ngobrol sedikit masalah aktivitas pertambangan di PT Freeport Indonesia yang mungkin banyak orang yang belum paham sebetulnya bagaimana sistematika yang terjadi di sini. Dan setelah 55 tahun, tentunya PT Freeport mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas tambang. Bagaimana komitmennya untuk bisa menjaga keseimbangan alam, tentunya sesuai dengan tujuan SDGs, Pak Tony. Baik, jadi kalau ditanyakan bagaimana aktivitas penambangan di sini, ada dua jenis. Ya. Pertama, tambang terbuka, atau istilahnya open pit mining, dan satu lagi tambang bawah tanah, atau underground mining. Ya. Tambang terbuka kita, Grasberg, itu salah satu yang terbesar di dunia. Dan sekarang ini sejak akhir 2019 open pit mining Grasberg itu sudah selesai, sudah tidak ditambang lagi. Dan sekarang kita melanjutkan seluruhnya ke underground mining. Dan underground mining kita sekarang ini juga underground mining terbesar di dunia. Ya. Dan kita perlu bangga bahwa itu adanya di Indonesia, di tanah Papua sini. Jadi itu adalah pola penambangannya. Jadi sekarang ini penambangan di bawah tanah itu dilakukan dengan ada dua tambang besar, yaitu Grasberg Block Caving sama Deep Mill Level Zone. Dan contoh Grasberg Block Caving itu dikendalikan secara remote. Oke. Jadi dari jarak jauh. Jadi alat-alat beratnya itu dan kereta pengangkut bijisnya itu dikendalikan dari jarak 7 sampai 10 km dari lokasi tambang itu. Itu inovasi yang terjadi di sini ya? Iya, dan itu dibangun oleh anak-anak bangsa Indonesia. Dan juga di modelingnya atau pengoperasiannya untuk menciptakan remote system itu juga anak-anak kita yang bekerja sama dengan equipment provider ya. Jadi alat-alat beratnya semua dipasangin sensor, remote dan lain sebagainya. Nah, dengan inovasi yang dilakukan, tentu kita ingin tahu sebetulnya bagaimana Freeport menjaga keseimbangan alam di sana. Karena kita tahu bahwa Sustainable Development Goals itu juga harus penting diterapkan di sini berkelanjutan, begitu Pak? Betul sekali. Jadi memang pengelolaan kita, tambang itu adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Tapi bukan berarti cara menambangnya itu tidak bisa dilakukan secara sustainable. Kita tetap melakukannya dengan cara yang sustainable, makanya kita sebut operasi kita itu adalah sustainable safe production. Jadi bukan hanya safe production saja, tapi juga sustainable safe production. Dan memang kalau sekarang tambang bawah tanah itu dampak lingkungan yang ada itu menjadi jauh berkurang. Karena kalau tambang terbuka harus ditambang batuan penutupnya atau overburden. Sekarang kalau tambang bawah tanah kita ngambilnya dari bawah sehingga langsung ke bijisnya. Jadi tidak ada overburden lagi yang ditambang. Dan ini sangat mengurangi dampak lingkungan. Dan tentu saja pengoperasian tambang, contohnya kereta api bawah tanah itu adalah kereta listrik. Listriknya, sumber dayanya kita akan manfaatkan dari biodiesel, sehingga ini akan menurunkan emisi
Besar sekali. Betul, Target betul. kita 2030 penurunan emisi karbon itu 30%. Dari aktivitas tambang ini? Iya, dari aktivitas tambang. Dan tentu saja juga dampak lingkungan lainnya adalah masalah tailing. Betul. Tailing ini kan jumlahnya besar sekali, tapi tailing itu tidak beracun. Jadi sudah dilakukan uji TCLP, uji LD50, LC50, subchronic test, semuanya membuktikan bahwa tailing tidak beracun. Ya. Bahkan tailing itu menjadi sumber daya. Oh ya? Sumber daya untuk dimanfaatkan bagi konstruksi, bahan konstruksi, beton konstruksi itu menggunakan tailing sudah terbukti. Kita bangun jalan udah panjang Dari puluhan bahan kilometer tersebut? dari bahan tailing. Wow. Jadi tailing itu adalah sumber daya dan kemudian memang terjadi dampak lingkungan, tapi itu kan dimitigasi dengan program rehabilitasi, reklamasi kita. Yang sekarang ini untuk daerah-daerah yang sudah tidak aktif sudah lebih dari 2.900 hektar Ya. yang ditanami. Oh, ditanami. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja, tapi dimanfaatkan kembali. Ditanami. Oke. Ditanami dan pada akhir tambang nanti 2041 itu kita sudah ada yang namanya rencana pasca tambang atau rencana penutupan tambang, di mana area-area terdampak ini semuanya akan direklamasi dan direhabilitasi. Kalau tadi kita bicara mengenai kontribusi lingkungan, nah sekarang kan kita tahu bahwa di Papua ini tambang dilakukan di Papua. Ada masyarakat lokal di sini yang juga butuh diberdayakan begitu. Bagaimana kemudian kontribusi Freeport Indonesia terhadap warga lokal Papua? Bagaimana meningkatkan mungkin SDM mereka, kualitas hidup mereka yang ada di sekitar tambang ataupun di Papua secara umumnya? Pertama adalah dari ketenaga kerjaan. Yeah. Karyawan kita tuh 41% adalah dari asli Papua. Dan saya juga di level direktur, ada direktur yang asli Papua. Ada 9 vice president anak Papua, dan ada 57 manajer dari Papua. Waduh. Jadi pemberdayaan Papua ini sudah jauh sangat, dan tambang bawah tanah kita itu dikelola oleh anak Papua. Anak Papua. Senior vice presidennya itu anak Papua. Dan itu dari segi ketenaga kerjaan. Kemudian dari segi pengembangan masyarakat kita adalah dari awal kita beroperasi kita sudah melakukan itu. Yeah. Dan kalau dilihat program utamanya yang adalah kesehatan dan pendidikan, kemudian kegiatan perekonomian, kemudian ada sosial budaya, dan lain sebagainya. Ini dari tahun 92 kalau kita hitung sampai sekarang sudah 2 miliar dolar yang kita spend untuk investasi sosial. Yeah. 2 miliar dolar itu 29 triliun. Hampir 30 triliun dari 92. Dan untuk tahun lalu saja itu 109 juta dolar. 109 juta dolar itu sekitar 1,6 triliun. Yeah. Dan kedepannya kira-kira 100 juta dolar per tahun atau 1,5 triliun per tahun untuk investasi sosial tersebut. Termasuk juga pembinaan masyarakat lokal, bagaimana mereka menjadi pengusaha. Ada hampir 200 UMKM yang kita bentuk dan kita bina agar supaya mereka nanti bisa terus, bahkan kalau sampai kita sudah selesai menambang, sudah tutup tambang, mereka masih bisa melanjutkannya. Jadi memang komitmen kami adalah, dan kami mempercayai ini dan terus kita terapkan, bahwa tidak ada satu perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Jadi harus sama-sama berhasil. Dan kita harus tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Oke. Pak Tony, mengelola sebuah perusahaan, ini sebuah perusahaan tambang, tapi dalam pandangan saya Tembagapura ini sebuah ekosistem masyarakat yang ada masyarakat tambang di sini, termasuk juga ekosistem kehidupan sosial sehari-hari. Bagaimana strategi mengelolanya begitu Pak, dari sebuah perusahaan kemudian menjadi sebuah, saya katakan sebuah membangun peradaban di sini ya, di Tembagapura ya. Bagaimana mengelolanya Pak Tony? Jadi saya mengatakan bahwa ini Tembagapura dan sekitarnya adalah rumah kita. Ya. Rumah kita tuh bukan hanya sebuah bangunan rumah, tapi lebih kepada, kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar house, tapi a home. A home. Ya. Dalam home itu ada keluarga di situ, ada respect, ada kasih sayang, ada saling memperhatikan, saling mengingatkan. Dan itu adalah yang terjadi di Freeport sini, di Tembagapura khususnya dan juga di Kuala Kencana, adalah bahwa keluarga ini bukan hanya karyawan Freeport, tapi keluarga Freeport di sini adalah keluarga yang juga ada masyarakat setempat di sini, ada pemerintah daerah, ada kecamatan di sini, dan semuanya blended menjadi satu. Tadi disebutkan satu ekosistem keluarga
yang merupakan yang tinggal dan berkarya di rumah kita di sini. Baik, Pak Tony mungkin terakhir nih, 55 tahun sudah ada di Papua begitu ya, kedepannya mungkin apa lagi yang ingin dicapai dan dilakukan? Jadi kedepannya kami menambang, kami ini penambang. Ya. Kami penambang, kami akan melakukan penambangan sampai dengan izinnya berakhir 2041. Dan dari sekarang sampai 2041 itu diharapkan kita bisa memberikan kontribusi sebesar 80 miliar dolar bagi bangsa dan negara ini. Ya. 80 miliar dolar itu sekitar 1.200 triliun. Ya. Besar sekali Pak ya? Besar sekali. Tentu saja pendapatan daerah juga dengan konversi dari kontrak karya menjadi IUPK di tahun 2018, pendapatan daerah itu meningkat dengan sangat tajam. Meningkatnya 15 kali lipat, tadinya sekitar 10 juta dolar, sekarang menjadi 150 juta dolar hanya untuk bagian pajak daerah saja. Kalau ditambah dengan royalti, itu pendapatan dari kabupaten dan provinsi untuk Papua di sini adalah sekitar 7 triliun per tahun. Dan tentu saja ini belum termasuk multiplier efeknya, yaitu manfaat tidak langsung yang kita berikan, yang sosial juga tadi gaji dan lain sebagainya gitu, dan investasi sosialnya. Jadi ini jumlah yang sangat luar biasa besar, dan kami percaya bahwa kita akan terus menjadi prime mover. Contoh di saat tahun 2020 pada saat pandemi mulai itu kan Indonesia kontraksi, ekonominya terkontraksi 5% kira-kira. Papua itu tumbuh. Oh ya? Tumbuh positif, dan kontribusi sektor pertambangan itu adalah 29% pertumbuhan. Oh. Dan itu dimotori oleh Freeport. Jadi, dan tetap stabil bertumbuh walaupun secara global terkontraksi, Pak. Ya, global terkontraksi, nasional terkontraksi, Papua tumbuh. Dan itu memang puji Tuhan, alhamdulillah bahwa ini keberadaan kita di Freeport, walaupun pandemi kita berhasil menangani dengan baik dan tetap mencapai target-target produksi sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Di sini, PT Freeport Indonesia tidak hanya membangun kawasan tambang, tapi juga membangun peradaban untuk lebih majunya masa depan Papua, masa depan Indonesia. Mari Papua!